Assalamualaikum Sobat RBK, dari Bogor kita main ke Bandung yuk. Berkat support dan doa Sobat RBK semua, alhamdulillah proyek kita udah sampai ke Bandung nih. Doain terus ya, biar RBK bisa mewujudkan impian Sobat semua di seluruh Indonesia. Nah, kali ini kita mau merubah rumah tinggal menjadi tempat berniaga. Kira-kira gimana ya transformasinya? Yuk kita cek! Hai Sobat RBK, jadi kita sudah ada di Bandung, tepatnya di proyek Renovasi Jilid 5, yaitu di Ruko Cigiringsing. Jadi letak ruko ini berada di Jalan Cigiringsing yang di jalan itu banyak banget kendaraan lalu lalang. Jadi maaf banget nih Sobat kalau misalkan suara aku kurang jelas, tapi semoga pesannya nyampe ya. Jadi langsung aja kita mulai ruko tournya. Untuk renovasi jilid 5 ini terdiri dari dua jenis pekerjaan nih Sobat. Yang pertama yaitu hunian yang diubah menjadi tempat berniaga nih, atau yang sering tersebut dengan ruko. Kemudian yang kedua ada pengerjaan kontrakan yang terdiri dari 3 pintu. Jadi yuk kita langsung bedah satu-satu. Nah, untuk yang pertama ada area parkir yang menggunakan paving block nih Sobat. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian atap. Di sini ada atap yang terbuat dari baja ringan yang atapnya menggunakan atap spandek. Nah, kemudian masuk ke area sini. Nah, kenapa sih ini berbeda? Karena ini merupakan bagian dari existing bangunan nih Sobat. Oke, kita lanjut ke bagian pintu. Nah, sebenarnya untuk ruko itu terdiri dari dua jenis pintu nih Sobat. Ada rolling door dan juga folding gate. Nah, kita menggunakan folding gate karena folding gate ini jauh lebih kuat dibanding rolling door. Nah, kalau kamu nggak tahu rolling door yang mana, yang ini nih. Yuk langsung masuk. Nah, di ruangan pertama, di sini nggak terlalu banyak yang berubah ya Sobat. Mulai dari atap, kita hanya mengecat ulang. Kemudian bagian dinding juga kita cat warna krem supaya lebih terang dan juga hangat ya. Nah, kemudian untuk bagian lantai kita tidak merubah apapun karena ini bangunan lama tapi looknya masih baru gitu. Kemudian kita lanjut ke ruangan yang pertama nih Sobat. Nah, di sini ada satu pintu yang bisa dibilang connecting door ya, karena kamu bisa akses ke bagian ruko paling ujung nih. Ada folding doornya juga. Nah, di sini juga terdapat satu fasilitas kamar mandi dalam. Kita lanjut ke ruangan kedua. Untuk ruangan kedua ini merupakan kamar ya. Nah, di sini bisa bebas nih peruntukannya untuk istirahat, untuk kamar, atau untuk ruang pribadi mungkin. Jadi, bebas. Lanjut ke ruangan ketiga. Di sini terdapat satu pantry atau ada kitchen setnya ya. Di sini udah difasilitasi sink untuk cuci piring dan juga kerannya. Untuk pemilihan warna juga kita pilih warna gelap supaya nanti kan ini buat berniaga ya Sobat. Jadi kalau misalkan masak tuh nggak terlalu kelihatan kotor gitu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini difasilitasi satu kamar mandi. Nah, sebenarnya di sini juga nggak terlalu banyak perubahan. Hanya merubah bagian bak yang tadinya ada bak, kemudian kita bobok baknya menjadi satu keran yang agak tinggi aja. Kita lanjut ke bagian samping yuk. Nah, untuk bagian pintunya nih Sobat masih sama ya, menggunakan folding gate. Oke, kita masuk ke ruangan berikutnya. Nah, di sini nggak terlalu banyak perubahan, masih sama kayak yang sebelah, cuman mungkin di ukurannya aja yang berbeda nih Sobat. Nah, kemudian di sini terdapat pagar ya, yang ini masih bisa banget kita fungsikan. Nanti akan digunakan sebagai pagar untuk menutupi si kontrakan yang di bagian belakang.
Yuk. Nah, untuk akses ke area belakang kita menggunakan sliding door. Nah, kenapa sliding door? Untuk memaksimalkan ruangan tentunya. Karena kalau pakai pintu biasa dia bakal makan tempat. Nah, untuk area belakang kita ke atas dulu sih kayaknya ya. Soalnya di atas ada sedikit perubahan nih sobat. Tapi sebelum itu nih, bagian pegangan tangganya kita ubah menjadi warna hitam doff gitu. Jadi kelihatan baru dan masih bagus gitu. Walaupun rumahnya lama. Kita sudah sampai di area atas atau rooftop. Di sini yang berubah adalah ini semuanya kita plester ulang. Kemudian di bagian yang kita plester juga kita cat ulang menggunakan cat waterproof. Karena sebenarnya ini tuh dulunya bisa rembes nih sobat. Jadi di bawah tuh sering bocor. Dan kelebihannya adalah ini bisa difungsikan sebagai tempat santai atau mungkin area jemur. Lanjut yuk. Nah, kemudian pintu ini merupakan akses menuju dapur. Nah, di sini nggak ada banyak yang berubah nih sobat, hanya mengubah si sink dan juga si keran untuk tempat cuci piring. Kemudian di sini ada pintu yang mengakses keluar dan di sini merupakan jalan menuju kontrakan. Yuk. Nah, di area belakang rumah terdapat kontrakan yang dulunya tuh adalah kontrakan lama juga nih, tapi dibongkar ulang dan dibangun menjadi bangunan yang lebih modern dan minimalis. Yuk kita lihat. Nah, untuk kontrakannya sendiri terdiri dari 3 pintu dengan luas dan lebarnya kurang lebih sama. Jadi ayo kita atur satu-satu ya. Assalamualaikum. Nah, untuk ruangan pertama ini nggak begitu luas ya, tapi cukuplah untuk bersantai, kumpul-kumpul keluarga ataupun menerima tamu. Nah, yang membedakan kontrakan ini dengan 2 kontrakan berikutnya adalah di bagian jendela. Jadi jendela ini dibuat lebih lebar kacanya supaya cahaya yang masuk jauh lebih banyak. Itu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini bisa dibuat sebagai ruang pribadi. Kemudian di sebelah sini ada kitchen set, nuansa keramik motif coklat kayu gitu. Sama di sebelah sini juga dikasih keramik supaya nanti pas lagi masak-masak nggak nyiprat minyaknya ke si catnya. Kemudian di sini dilengkapi juga dengan 1 kamar mandi standar lah ya untuk ukurannya, bisa buat nyuci-nyuci, mandi dan sebagainya. Yuk kita lihat kontrakan berikutnya. Nah, karena di bagian depan tadi merupakan renovasi, jadi ada beberapa material yang masih bisa digunakan nih sobat. Contohnya adalah si kusen dan si jendela ini. Tapi tetap kelihatan baru banget ya. So, coba kita lihat ya di dalam ada apa. Nah, sebenarnya untuk luas, ukuran, dan juga layout masih sama ya sobat. Kombinasi warna yang dipakai juga tentunya tetap warm tone. Nah, kita lanjut yuk ke kontrakan yang berikutnya. Nah, untuk bagian dalamnya kurang lebih sama nih sobat. Cuman di sini disediakan keran untuk bersama. Mungkin bisa digunakan untuk cuci-cuci motor atau yang mau merawat tanaman juga boleh gitu. Nah, kemudian kita buatkan di sini dinding yang lumayan tinggi memberikan kesan private untuk penghuni-penghuni kontrakan. Itu. Kemudian untuk warnanya juga kita samakan serasi dengan warna bangunan utamanya supaya ada kesan apa ya, seger gitu ya, dan juga adem karena pemilihan warnanya juga terang. Nah, untuk bultan ini tuh sebenarnya sumur nih sobat. Jadi setiap kontrakan ini dilengkapi 1 toren masing-masing untuk airnya. Jadi udah pasti nih bersih ya. Nah, kita lanjut untuk bagian atas. Di sini ada topian ya yang membentang sampai ke ujung sana. Jadi ini tuh fungsinya untuk agar air hujan tuh nggak tampias dan membasahi si teras rumah ini, teman-teman.
Kemudian di atasnya itu kita buat minimalis ya, nggak kelihatan ada atapnya, supaya lebih kekinian. Nah, udah nggak ragu lagi dong untuk memilih RBK sebagai teman untuk mewujudkan impian kamu. Karena ya di RBK semuanya bisa, mau bangun rumah, kantor, kontrakan, atau ruko kayak gini, semuanya bisa. Kamu tinggal konsultasi aja di nomor ini. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini seperti biasa untuk teman-teman atau keluarga kamu yang membutuhkan tentunya. Habis ini kita ke kota mana lagi ya kira-kira? Sampai jumpa di home tour berikutnya.